Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah marilah kita senantiasa mempersembahkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberinya nikmat kesempatan, kesehatan dan umur yang panjang dalam sehat walafiat sehingga kita masih dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah di sholat Al-Mustaqim Jabal Nur yang kita cintai ini. Salawat dan salam mari selalu kita lantunkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga semoga senantiasa tercurah kepada ahli keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya yang setia sejak awal hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini sebagaimana yang telah disampaikan di WA Group, kita akan menyampaikan beberapa keutamaan waktu pagi. Jadi waktu pagi itu disebutkan dalam surat Al-Fajr, itu namanya Al-Fajr, demi waktu fajar. Fajar adalah waktu subuh, waktu subuh di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bangun di pagi hari agar segera melaksanakan sholat subuh. Bangun dari tempat tidurnya, bangun bangkit dari kasur, dari dipan yang kita tidur semalam, untuk mengecas hati, mengecas jiwa, menyegarkan pikiran agar kembali pulih setelah semalaman kita tidur. Ada beberapa hikmah yang disebutkan dalam beberapa hadis dan juga Al-Quran. Allah menyebutnya dengan wal fajr, demi waktu fajar. Walaupun konteks wal fajr yang disebutkan dalam surat Al-Fajr yang kita baca tadi dalam rakaat pertama sholat subuh, wal fajri wa layalin ashr, demi malam yang ke-10, tapi mengandung makna betapa pentingnya waktu pagi. Allah menyebut atau bersumpah dengan fajar, bersumpah dengan waktu pagi, subuh, pasti ada keutamaan, ada sesuatu yang istimewa. Tidak mungkin menyebut sesuatu dengan sumpah, tapi sesuatu itu sesuatu yang tidak penting, itu tidak mungkin. Demi Allah, saya pagi ini sarapan pakai pecel, itu gak mungkin ya, karena makan pecel kan gak penting, dibuat sumpah kan gak mungkin. Tapi demi Allah saya tidak mencuri misalnya, itu penting. Allah menyebutnya dengan demi fajar. Bapak Ibu sekalian, di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa di antara sholat yang paling malas dilakukan oleh orang munafik adalah sholat Isya dan subuh.
Di antara sholat yang paling malas dilakukan oleh orang munafik adalah Isya dan subuh. Kenapa Isya? Karena Isya sudah gelap, sehingga seseorang tidak terlihat ke masjid atau tidak, itu tidak kelihatan. Ke masjid atau tidak, itu tidak kelihatan karena gelap. Tentu konteksnya pada masa itu sebelum ada lampu ya, listrik penerangan yang seperti sekarang. Jadi ya belum Rasulullah nggak lihat. Subuh apalagi gitu, subuh apalagi. Sehingga sifat orang munafik itu salah satunya adalah paling malas kalau disuruh melakukan sholat Isya dan subuh. Makanya udara subuh di pagi hari ini jauh lebih segar, jauh lebih fresh, lebih enak, nyaman dibanding waktu di luar subuh. Kenapa? Karena udara subuh ini belum tercampur dengan nafas-nafasnya orang munafik, belum tercampur dengan nafas orang munafik, sehingga lebih segar, fresh. Itu tentang wal fajar, demi waktu fajar. Lalu kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, yang artinya bahwa jika engkau melihat seorang yang masih gelap pagi-pagi menuju ke masjid, musola, maka saksikan bahwa dia adalah seorang mukmin. Jadi menjadi orang beriman itu perlu pembuktian. Tidak cukup hanya dengan pengakuan. Kalau pengakuan saja cukup menjadi bukti sebagai seorang mukmin atau orang beriman, maka kita punya KTP, ya. KTP, ini KTP, sebuah KTP. Di dalam KTP ini tertulis statusnya sebagai, ini SIM ya, SIM aja. Di KTP ini ada nama, ada identitas, agama. Agamanya Islam. Kalau saja iman cukup hanya dengan identitas, maka kita semua sudah beriman. Di dalam KTP ini tertulis agamanya Islam. Tapi iman dan Islam itu tidak cukup hanya dengan bukti KTP, tidak cukup. Perlu pembuktian. Salah satu buktinya bahwa kita orang beriman adalah sholat. Itu ya, sholat. Bukti bahwa seorang itu beriman, sholat 5 waktu. Salah satu waktu yang paling utama adalah subuh. Gitu. Maka sholat subuh ini menjadi barometer, ukuran keimanan seseorang. Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan, jika kamu ingin menyaksikan orang Islam, maka datanglah di waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya banyak gak yang sholat? Banyaknya Bapak Ibu. Saking banyaknya itu jalan ditutup, Monas ditutup, Ampera ditutup, Jalan Sudirman ditutup, penuh. Saya tanya, sholat hari raya itu wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi begitu ramainya orang datang. Sholat subuh wajib atau sunnah? Wajib. Ramai mana yang sunnah dengan yang wajib? Ramai yang sunnah. Ini ada apa? Maka kalau kamu ingin melihat orang Islam, datanglah waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ramai luar biasa. Padahal itu sunnah. Yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah ke masjid. Ya gak masalah, bagus. Daripada enggak sama sekali.
laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, orang kaya, orang miskin, yang dari kota, yang dari dusun, semua tumpah ruah datang ketika hari raya. Itu orang Islam yang KTP-nya adalah Islam. Tapi kata beliau dalam tafsir Al-Azhar mengatakan, kalau mau melihat orang beriman, datanglah ke masjid, ke musola, ke syura, ke langgar waktu subuh. Itulah orang beriman. Jadi orang Islam belum tentu beriman, karena Islam cukup dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah jadi muslim. Tapi iman perlu pembuktian. Pertama, iman kepada Allah. Orang yang datang ke masjid di waktu subuh menandakan bahwa dia iman kepada Allah. Bukti iman kepada Allah, dia bisa bangkit dari tempat tidurnya, dia bisa bangun, segera kamar mandi, mungkin wudu, bersih-bersih, toharoh, datang. Melawan begitu banyak rintangan, halangan yang orang tidak semua bisa. Betul nggak? Melawan kantuk, melawan malas, melawan rasa dingin, melawan sekian banyak rintangan, tapi dia bisa lakukan itu. Jadi bagi yang sudah terbiasa sholat subuh berjamaah, jangan ditinggal. Karena itu kebiasaan baik. Yang perlu terus dipertahankan. Maka Rasul mengatakan, jika kau melihat seorang yang datang pagi-pagi di waktu masih gelap ke masjid, tempat sholat, saksikan bahwa dia seorang mukmin. Yang kedua, setiap langkah menuju ke masjid, musola, menambah satu kebaikan, menggugurkan satu dosa. Satu langkah menambah kebaikan, menggugurkan satu dosa. Menambah satu kebaikan, menggugurkan satu dosa. Jadi semakin jauh langkah kita ke musola ini, semakin banyak pahala yang kita dapat, semakin banyak dosa yang gugur. Yang paling jauh siapa ini? Dari rumah ke sini, Pak Firdaus. Pak Firdaus apa Pak? Soalnya sama, jauhnya sama. Semakin jauh semakin baik. Semakin jauh semakin baik. Ini gak ada jalan kaki ya, pakai motor semua. Sekarang gak ada jalan kaki, rata-rata pakai kendaraan. Gak masalah. Malaikat gak akan sulit menghitung, kan ada putaran roda. Ada 1 meter 1 roda, 1 putaran 1 roda, 1 meter 1 kebaikan, digugurkan 1 dosa. Jadi terus kita ke masjid, ke musola. Rasulullah mengatakan yang ketiga, keutamaan waktu pagi yang ketiga adalah rakaatani minal fajr kana khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat sunnah fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya apa? Dunia itu tidak berarti di hadapan Allah SWT. Sangat tidak berarti gitu. Saking tidak berartinya dunia, sampai semua orang diberi. Tidak peduli dia kafir, ingkar, beriman, taat, maksiat, tidak dibedakan, semua dapat. Andaikan dunia itu lebih berharga dari sebuah sayap nyamuk, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, maka tidak akan diberi seteguk minum pun orang kafir. Andai dunia lebih berharga dari sayap nyamuk.
Nah, kenapa dunia dan seisinya ini di hadapan Allah lebih baik daripada sholat dua rakaat sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya? Karena dunia dan seisinya itu di sisi Allah tidak lebih berharga dari sebutir atau sebuah sayap nyamuk. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah waktu Isra Mi'raj, ya. Nabi Muhammad naik ke langit 7. Bumi dan langit di hadapan Allah tidak lebih besar dari sebutir pasir. Bumi langit ini menyatu setelah Rasulullah naik ke atas mendapatkan perintah wahyu sholat. Bumi dan langit menyatu di hadapan Allah hanya seperti sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir yang luas. Bumi dan isinya ini di hadapan Allah. Jadi jangan dikira dunia ini besar sekali, tidak, kecil dalam pandangan Allah. Nah, tetapi karena manusia sudah terlalu banyak cinta dunia, karena manusia ini sudah terlalu mencintai harta, sehingga seolah dunia itu segalanya. Sampai-sampai subuh ditinggal. Jangankan subuh yang berat, zuhur asar yang siang aja ditinggal. Hanya karena pekerjaan meninggalkan sholat. Hanya karena pekerjaan. Hanya karena rewang, tahu rewang ya? Sibuk bantu tetangga ada gawe, disuruh sholat katanya lagi rewang. Padahal cuma sekedar rewang. Bertegak-tegak baik. Kapan dia sholat? Kayak dulu rewang. Rewang. Pas lagi rewang, disuruh sholat, kan cuma tegak-tegak baik. Baju aku kotor. Nah, alasan lagi, baju aku kotor. Baju kotor, di rumah aku banyak baju. Agak baliknya di rumah. Nah, alasan lagi kan? Di rumah nanti sibuk lagi. Begitulah manusia. Betapa banyak membantah, betapa banyak manusia itu membantah karena tidak mau dibebani satu ibadah. Padahal berapa menitlah satu sholat itu, Pak? Berapa menit, Pak? Untuk satu kali sholat 2 rakaat 10 menit? Tidak nyampe. 5 menit? Kadang tidak nyampe 3 menit. Tapi beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Terus kalau saya tanya, main HP 3 menit lama atau sebentar? Sejam lama atau sebentar? Masih sebentar. Sehari-hari. Tapi sholat 3 menit berat. Begitulah manusia. Padahal rak'atani minal fajr kana khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau saja dunia dan seisinya itu kita ambil secuil saja dalam bentuk rupiah, misalnya ada nggak? Ada misalnya. Nah, misalnya 50.000 saja. 50.000 ini dimasukkan ke amplop. Siapa saja yang datang ke masjid duluan akan mendapatkan uang 50.000 di saf pertama. Kira-kira musola ini penuh nggak? Belum tentu. Kita naikkan jadi 1 juta. Kita naikkan 1 juta, Pak. Penuh nggak kira-kira musola ini? Nambah dikit. Kalau 50 kesedikitan, kita tambah jadi 1 juta. Cuilan dunia dan seisinya itu dalam bentuk uang 1 juta dalam amplop ditaruh di saf pertama. Semua yang datang di saf pertama akan berhak mendapatkan uang 1 juta rupiah. Kira-kira penuh nggak musola ini? Nambah. Bukan lagi penuh, Pak, antri. Mungkin datangnya dari kemarin sore, diinepin.
100.000 saja. Tidak usah 100.000 Pak. Kadang-kadang antri daging kurban itu belum masanya waktu sudah datang. Antri sembako, PTBA mau membagikan sembako 1 karung beras, kemudian 1 liter minyak, 1 kilo gula. Itu pembagiannya di Masjid Jami Bukit Asam. Waktunya jam 2 pagi sudah datang penuh. Padahal ada yang lebih utama dari itu, akan diberi Allah dunia bahkan dengan seisi-isinya, bahkan lebih baik. Tapi tertarik tidak? Sebagaimana tertariknya mengejar sembako? Tidak. Kenapa pertanyaannya? Iman, keyakinan, kepercayaan itu yang mesti ditumbuhkan supaya mengejar dunia sebagaimana mengejar akhirat, mengejar akhirat sebagaimana mengejar dunia. Tetapi tidak, karena mengejar akhirat itu butuh ilmu, butuh keyakinan, butuh iman. Itulah sehingga kemudian subuh di mana-mana sepi. Karena memang butuh keyakinan, butuh keimanan. Itu keutamaan waktu subuh yang ketiga. Lalu yang keempat, keutamaan waktu pagi yang keempat adalah sholat subuh itu sendiri. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid mushola, baginya seperti sholat setengah malam. Setengah malam itu artinya dari jam maghrib sampai jam 12. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seperti sholat sepanjang malam. Pahalanya ya, seperti sholat sepanjang malam. Gak berhenti dari maghrib sampai subuh. Ada yang pernah sholat sepanjang malam gak berhenti, non-stop? Ada gak? Enggak, saya juga gak pernah. Dan tidak akan sanggup sepanjang malam. Tapi amalan itu bisa disamakan dengan sholat subuh berjamaah. Tidak perlu sholat sepanjang malam, cukup sholat subuh berjamaah di masjid. Keutamaan pahalanya itu seperti sholat sepanjang malam. Sepanjang malam itu artinya full ya, non-stop. Nah, ini tidak mungkin bisa kita lakukan kalau tidak ada unsur instrumen keimanan di dalam hati kita untuk mengejar keutamaan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang selalu istiqomah itu konsisten ya, konsisten subuh berjamaah, maka akan mendapatkan begitu banyak keutamaan, sehingga orang itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan waktu subuh yang keberapa? Keempat. Yang kelima sekarang. Minum dulu Pak ya. Keutamaan subuh yang keempat adalah, yang kelima, barang siapa yang duduk sejenak setelah sholat subuh lalu tidak bergeser dari tempatnya kecuali setelah sholat 2 rakaat isyraq, maka baginya seperti mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi duduk sejenak sambil menunggu matahari terbit, lalu kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq nanti kita lakukan, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Bapak Ibu,
tidak semua kita mampu haji dan umroh, betul nggak? Betul ya? Mungkin duit ada ya, tapi kesempatan belum tentu ada. Kenapa? Karena mendaftar haji hari ini berangkatnya masih 20 tahun lagi. Kalau saya 50 tahun sekarang daftar, maka berangkat hajinya nanti pas usia 70 tahun. Belum tentu sanggup secara waktu, belum tentu bisa berangkat karena faktor usia, kesehatan, mungkin kematian dan seterusnya. Apalagi bagi yang sudah 60 tahun baru mau mendaftar, ditambah 20 tahun berarti usia 80 tahun baru berangkat. Allah akan. Nah, tapi ada yang bisa menyamai pahala itu gitu. Yaitu dengan duduk sejenak seperti kita sekarang sambil menunggu waktu matahari terbit, nanti kita sholat 2 rakaat, pahalanya menyamai haji dan umroh. Luar biasa, luar biasa. Dan ini hanya ada waktu pagi. Belum tentu besok kita masih ketemu dengan pagi, betul nggak? Ada nggak yang bisa menjamin malam ini masih hidup? Ada nggak bisa menjamin malam ini masih hidup? Nggak ada. Apalagi sampai besok. Nanti sampai siang pasti masih hidup? Belum tentu. Nah, orang yang memiliki kesempatan ada waktu, badan sehat, ya, tidak ada gangguan, habis subuh duduklah. Ini kan berjamaah ya, berjamaah itu jadi semangat kan. Tapi kalau sendirian malas, sendirian itu biasanya malas. Tapi kalau nggak berjamaah, apalagi mendengarkan tausiah, ya menjadi semangat gitu. Nanti hari ini matahari terbit itu jam berapa kali? 5:55. Semakin mundur ya, mundur apa maju? Semakin mundur waktunya. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu waktu isyraq itu bisa dengan membaca Al-Quran. Sambil menunggu waktu isyraq sambil membaca Al-Quran, ya bisa dapat 1 juz, ya, bisa dapat 2 juz. Kalau yang sudah lancar setelah hafal bisa dapat 3 juz. Untuk sekali duduk dari subuh sampai matahari terbit bisa. Ya mungkin yang masih lambat bacanya bisa dapat setengah juz. Mungkin beristighfar. Target saya mau istighfar pagi ini sambil menunggu matahari terbit 10.000 istighfar, atau sholawat 10.000 kali. Bisa sambil menunggu matahari terbit. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendulang manfaat, mendulang faedah waktu pagi yang begitu berharga bagi perjalanan hidup seorang muslim. Ini kebaikan-kebaikan ini kan berserakan di mana-mana, di mana-mana kebaikan begitu banyak. Nah, karena tema pagi ini adalah keutamaan waktu pagi, maka fokus hanya kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil di waktu pagi ini. Di waktu pagi ini. Jadi yang kelima adalah duduk sejenak sambil menunggu matahari terbit, lalu kemudian sholat 2 rakaat, baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Karena itu tadi, mau umroh sekarang paling murah 25 ya, paling murah. Itu hotelnya jauh. Yang agak mahal dikit 30 juta misalnya, hotelnya agak dekat. Yang plus Turki misalnya 40 juta. Itu kan butuh uang besar gitu ya. Apalagi haji itu DP-nya 25 juta, nanti pas mau berangkat tinggal nambah sekitar 10 atau 20 juta lagi, 50 juta haji sekarang. Terus ada yang plus
Dengan duduk sejenak ini menunggu matahari terbit, sambil menunggu matahari terbit kita ngaji, kita istighfar, kita sholawat, zikir pagi al-maksurah misalnya, itu kita mendapatkan keutamaannya begitu banyak. Keutamaannya begitu banyak. Sehingga kalau tidak bisa setiap hari, jadilah seminggu sekali. Ya Pak ya? Kalau tidak bisa setiap hari, seminggu sekali, setiap Rabu. Gitu ya, setiap Rabu. Karena Rabu berjamaah sehingga semangat. Ya Pak Haji ya, semangat. Kalau nggak bisa seminggu sekali, jadilah sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, berapa lagi? Setahun sekali. Ternyata setahun sekali masih berat. Ya, seumur hidup sekali jadilah. Selamat mati Bu. Keburu mati nggak pernah beramal ininya ya. Jadi memang kebaikan itu ya begitu. Kebaikan itu ya begitu, harus dipaksa. Mau nggak Bapak Ibu saya ajari doa supaya bisa melakukan kebaikan ini setiap hari? Mau nggak diajari doanya? Mau nggak? Ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa, harus dipaksa. Jadi harus dipaksa. Allahumma paksa. Ya, harus dipaksa. Ya kan? Kalau nggak dipaksa, habis subuh maunya ngapain? Tidur, nonton TV, main HP, belum nggak? Itu yang pasti itu main HP. Jadi begitu. Makanya harus dipaksa. Apapun kebaikan itu harus dipaksa. Mau sedekah harus dipaksa, mau ke masjid harus dipaksa, bangun pagi dipaksa, tahajud dipaksa, puasa dipaksa. Semua kebaikan itu dipaksa pada awalnya. Tapi setelah menjadi kebiasaan, kebaikan itu mudah gitu. Betul ya? Kebaikan itu seperti naik sepeda. Naik sepeda itu kayuhan berat pertama, mengayuh berat. Lama-lama ringan. Bangun malam itu berat. Bagi yang tidak pernah bangun malam, bangun malam itu berat. Bagi yang tidak pernah bangun malam, apalagi yang biasa bangun jam 7, suruh bangun jam 3, jam 4 berat. Tapi kalau sudah biasa jam 3, jam 4 bangun, mudah. Sholat subuh mudah bagi yang biasa. Tapi yang sudah tidak biasa, yang bangunnya jam 6, berat. Maka harus diapain? Allahumma paksa. Ya Allah, paksa. Kalau dipaksa sulit. Itu keutamaan yang ke-5. Sekarang yang ke-6 terakhir. Keutamaan waktu pagi yang ke-6 yang terakhir adalah setiap persendian tubuh wajib mengeluarkan sedekah. Ternyata tidak semua sanggup mengeluarkan sedekah. Kata Rasulullah, sholat duha 2 rakaat sudah mewakili persedekahan untuk seluruh persendian, 350 persendian. Dari persendian kepala, kretek itu kan ada sendi. Berapa sendinya? Banyak. Persendian tulang dada banyak. Tangan dari mulai apa ini? Lengan, kemudian ini lagi tangan, kemudian pergelangan, jari-jari berapa? Kiri kanan. Perut, tulang belakang, tulang ekor, tulang pinggang sampai ke paha, berapa persendian? Sampai ke kaki, sampai ke jari-jari kaki. Bapak Ibu bisa duduk bersila enak karena ada persendian. Coba ada persendian yang sakit lutut misalnya, sakit kaki, sakit paha, sakit pinggang, nggak bisa duduk dengan nyaman.
Demikian juga tidur nggak bisa nyaman kalau sakit pinggang. Bentuk syukurnya kepada Allah karena seluruh tubuh persendian ini sehat, sedekahlah, keluarin sedekahnya. Cukup hanya dengan 2 rakaat sholat duha. Itu mewakili persedekahan untuk 350 persendian. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali waktu pagi, yaitu di waktu duha. Waktu duha itu dibagi 3 ya. Duha awal, duha tengah, duha akhir. Duha awal, ya Isra inilah duha awal. Sebetulnya Isra itu duha awal. Matahari terbit, terus kemudian naik sedikit, kira-kira 5 menit setelah terbit, sholat. Duha tengah itu yang mungkin sekitar jam 8, jam 9, jam 10. Itu duha tengah. Duha tengah itu duha yang paling afdol gitu ya. Duha akhir sesaat menjelang sholat zuhur itu. Jadi ada duha awal, duha tengah, duha akhir gitu. Nah, dengan 2 rakaat saja insya Allah sudah mewakili keseluruhan persedekahan untuk seluruh persendian. Jadi 6 Pak ya? 6 keutamaan waktu pagi. Yang pertama, siapa yang berangkat di waktu subuh, waktu masih gelap ke masjid, saksikan bahwa dia seorang mukmin. Yang kedua, setiap langkah menuju ke masjid waktu pagi itu menambah 1 derajat, menambah 1 pahala, mengurangi 1 dosa, dan menggugurkan dosa-dosa. Yang ketiga, apa? 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang keempat, sholat subuh itu, sholat subuh berjamaah di masjid, sholat semalaman, seperti sholat semalam suntuk, seperti sholat malam semalam suntuk, pahalanya maksudnya. Yang kelima, barang siapa yang duduk sejenak setelah sholat subuh, tidak meninggalkannya kecuali setelah sholat Isra 2 rakaat yang akan kita lakukan ini, nanti baginya pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi yang sedang kita lakukan ini sekarang adalah keutamaan yang kelima ya, 5. Terakhir, siapa yang sholat duha 2 rakaat sudah mewakili persedekahan untuk 350 persendian. Kalau tidak bisa 6-6-nya kita lakukan, ya 5 minimal. Kalau 5 tidak bisa dilakukan, minimal 4. Kalau 4 tidak bisa dilakukan, minimal 3. Kalau nggak bisa 3, minimal 2. Kalau 2 nggak bisa, minimal 1. Masa nggak bisa semua? Pagi ini kita sedang melakukan ke-6-6-nya insya Allah. Bisa ya? Bisa insya Allah. Keutamaan ini tidak bisa atau tidak ada yang menjamin bisa kita lakukan besok. Bisa jadi ini pagi terakhir, betul nggak? Bisa jadi terakhir. Siapa yang tahu umur sampai besok? Gak ada yang tahu. Ya, jadi itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Sudah menjelang waktu Isra. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, yang mau sharing, memberikan masukan, saran untuk kemajuan dan makmur musyawarah kita, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.